Perhatikan gambar berikut. KLMN adalah persegi panjang dan ABCD adalah persegi. Titik L adalah titik potong kedua diagonal persegi. Luas daerah yang tidak diarsir adalah titik-titik sentimeter persegi. Sekarang di sini dikasih sebuah persegi itu memotong di bagian persegi panjang, dan salah satu titik sudut persegi panjang itu terletak di bagian pusat persegi. Lalu sekarang soalnya mau cari luas daerah yang tidak arsir. Tidak arsir ini adalah yang keadaan warna putih. Jadi warna putih yang kita mau cari. Jadi langkah 1, kita cari dulu luas persegi panjang. Persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 12, lalu lebarnya itu 6 cm. 12 kali 6 dapat 72 cm persegi. Langkah kedua, kita cari luas persegi. Persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Persegi di sini sisinya adalah 4 cm, maka 4 cm dikali 4 cm, maka dapat 16 cm persegi. Lalu kalau diperhatikan baik-baik, yaitu yang bagian kepingan kecil di persegi ini, kalau kita penuhi di bagian sini, jadi dia akan membentuk sebuah persegi yang telah dibelah menjadi 4. Maka salah satu luasnya itu terletak di bagian sini. Ini kita anggap tadi yang luas arsir warna abu-abu ini, yang bagian dalam ini ya, yang abu-abu, kita potong. Ini dipotong dan dinempel di bagian bawah. Setelah dinempel, ini akan membentuk daerah arsiran seperti gambar ini. Yang warna biru ini itu adalah 1/4 dari persegi. Maka langkah 3, kita hitung yang arsir. Arsir itu 1/4 dikali sisi dikali sisi. 1/4 dikali sisi 4 cm dikali 4 cm. Maka ini bisa dicoret, bagi 4 1, bagi 4 1, maka hasilnya itu 4 cm. Langkah keempat, kita cari luas yang tidak arsir. Luas yang tidak arsir itu harus pakai persegi panjang, yaitu 72 ditambah persegi. Persegi ini luasnya adalah 16 cm persegi. Lalu dikurang yang arsir ini sebenarnya ada 2 keping, yaitu 1 keping dari persegi panjang dan 1 keping lagi itu dari persegi. Maka kita harus pakai 2 dikali luas arsir yang 1 keping. Jadi 2 dikali 4 cm persegi, maka totalnya 72 ditambah 16 dapat 88 cm persegi. Lalu dikurang 2 kali 4, maka dapat 8 cm persegi. 88 dikurang 8, maka dapat 80 cm persegi adalah luas daerah yang tidak arsir. Maka jawabannya terletak di bagian C. Lanjut soal berikutnya. 22. Perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut, yaitu ada 4 jenis. Lalu pertanyaannya nanya, yang merupakan segitiga siku-siku adalah, ingat, yang bisa memenuhi segitiga siku-siku, maka kita pakai rumus Pythagoras dan dia menghasilkan tanda sama dengan. Kalau sama dengan itu baru segitiga siku-siku. Jadi rumus Pythagoras yang kita gunakan untuk pembuktian.
Pitagoras rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita cek dulu yang pertama, yaitu 6, 8 dengan 10. 6, 8 dengan 10 yang paling panjang itu adalah 10, maka 10 kita masuk ke rumus, yaitu C 10 pangkat 2 titik A yaitu 6 kuadrat ditambah B yaitu 8 kuadrat. 10 pangkat 2 artinya dapat 100 titik 6 pangkat 2 dapat 36 ditambah 8 pangkat 2 64. Ditotalkan 100 titik 36 ditambah 64 itu dapat 100. Maka jawaban ini adalah sama dengan. Kalau sama dengan, ini merupakan segitiga siku-siku. Kita lanjut yang kedua. Yang kedua ini itu angkanya adalah 7, 24 dengan 29. Kita lanjut Pitagoras, yaitu yang paling panjang itu 29 itu di C. Jadi 29 kuadrat titik 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat. 29 pangkat 2 maka hasilnya dapat 841 titik 7 pangkat 2 maka dapat 49 tambah 24 pangkat 2 dapat 576. Maka ini turun 841 titik 576 ditambah 49 maka dapat 625. 841 titik 625 ini adalah tanda lebih besar. Kalau tanda lebih besar ini adalah segitiga tumpul. Sekarang kita cek lagi yang ketiga. Ketiga angkanya 20, 21, 29. Kita pakai Pitagoras dan yang paling panjang itu 29. Maka C 29 kuadrat titik A 20 kuadrat ditambah B 21 kuadrat. 29 pangkat 2 dapat 841 titik 20 pangkat 2 yaitu 20 kali 20 400 tambah 21 pangkat 2 artinya 21 kali 21 441. 841 titik 400 ditambah 441 maka dapat 841. Maka ini adalah tanda sama dengan. Sama dengan ini adalah segitiga siku-siku. Kita cek yang terakhir yaitu bagian keempat. Bagian keempat ini angkanya adalah 10, 24 dengan 25. Yang paling panjang adalah 25. Maka 25 pangkat 2 titik 24 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2. 25 pangkat 2 itu dapat 625 titik 24 pangkat 2 dapat 576 tambah 10 pangkat 2 100. 625 titik 576 ditambah 100 dapat 676. Dari angka yang dihasilkan ini merupakan tanda lebih kecil, yaitu 625 lebih kecil 676. Maka segitiga yang memenuhi adalah segitiga lancip. Jadi tanda sama dengan itu adalah segitiga siku-siku. Tanda lebih besar segitiga tumpul. Tanda lebih kecil segitiga lancip. Dan soal minta segitiga siku-siku, maka jawabannya terletak di bagian B, yaitu 1 dan 3. Lanjut soal berikutnya. 23. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CBD pada gambar di samping adalah. Sekarang kita mau cari CBD. Ini yang kita mau cari, yaitu sudutnya.
Untuk bisa dapat sudut ini kita harus lihat dari sudut ADC atau segitiga ADC. Jadi ini langkah 1, saya gambar dulu yang ADC. Ini untuk A, ini untuk D, ini untuk C. Dan sudut C udah diketahui yaitu 50 derajat. Sekarang kita bisa dapat salah satu sudut yang sudah pasti nilainya yaitu sudut D. Karena sudut D itu adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Diameternya di AC, maka ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Menghadap diameter itu ada satu sifat yaitu 90 derajat. Ingat, ini adalah sifat sudut keliling yang menghadap diameter. Maka rumusnya dapat 90 karena sudut keliling yang menghadap diameter itu pasti 90 derajat. Jadi sebuah segitiga 180, di bagian bawah ini 50, bagian atas ini 90, jadi totalnya udah 140. Sebuah segitiga itu 180 derajat, maka dikurang 140. Maka hasilnya itu dapat 40 derajat. Jadi kita udah dapat sudut A ini adalah 40 derajat. Maka ini ditulis 40 derajat. Langkah kedua, karena soal mau cari sudut CBD, kalau diperhatikan baik-baik, C, B, D ini adalah sudut keliling. Kita ada sudut keliling yang lain yaitu C, A, D. Ini adalah sudut keliling. Kedua sudut keliling ini itu menghadap DC yang sama. Artinya untuk sudut CBD kita bisa langsung lihat dari sudut CAD karena ini sama-sama adalah sudut keliling. Dan kita ada salah satu sifat sudut keliling yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama nilainya adalah sama. Maka kita kan mau cari sudut CBD. Sudut CBD itu pasti langsung 40 derajat. Karena di sini ada satu sudut keliling yang menghadap DC juga. Itu ukurannya 40. Maka sudut keliling ini menghadap DC juga, otomatis ini adalah 40 derajat. Sifatnya adalah menghadap busur yang sama. Jadi sudut keliling ini yaitu CBD itu menghadap busur yang sama dengan sudut CAD. Maka besar sudutnya itu adalah sama. Itu adalah sifat menghadap busur yang sama, maka sudut kelilingnya adalah sama. Jadi jawabannya itu adalah 40 derajat terletak di bagian A. Lanjut soal berikutnya. 24. Rangkaian persegi pada gambar di samping adalah jaring-jaring kubus. Jika persegi nomor 1 merupakan alas kubus, maka tutup kubus adalah persegi nomor. Di sini soal ada bilang jika nomor 1 itu sebagai alas, maka tutup kubus, ingat kalau alas di bawah, tutup itu terletak di atas, maka yang merupakan tutup kubus itu terletak di bagian nomor 4. Ini yang tutup. Karena 1 sebagai alas, maka yang bagian di sini nanti kita lipat. Jadi untuk nomor 3 nanti tepat di depan. Lalu kalau nomor 4 nanti dilipat jadi di atasnya, atas dari alas. Maka tutup kubus adalah persegi nomor 4. Jawabannya terletak di bagian B. Lanjut soal berikutnya. 25. Perhatikan gambar. Jika segitiga ABC dan DEF kongruen, sisi yang sama panjang adalah, kedua bangun ini adalah kongruen, jadi kita bisa cari sisi yang sama panjang adalah
Pertama, AB. Itu sama dengan, kita coba lihat unsur pada A dengan B. A itu tanda kali, B itu tanda bulat. Jadi kita cari yang kali sama bulat, yaitu FE. Sekarang kita masuk yang kedua, tadi AB udah, sekarang BC. BC itu diantara tanda bulat dengan kosong. Maka kita cari dari sini bulat dengan kosong. Maka ED. Yang ketiga, AC. AC itu diantara tanda kali dengan kosong. Kita cari tanda kali sama kosong. Maka adalah FD. Dari kesimpulan di sini, maka jawabannya terletak di bagian D, yaitu BC sama dengan DE, terletak di bagian sini. BC sama dengan ED. ED dengan DE itu sama, maka jawabannya terletak di bagian D.